Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kewakilan dari kelompok 9 sebagai moderator akan memaparkan materi mengenai analisis isi atau konten analisis. Di sini yang beranggotakan yang pertama yaitu Hovifah Rohmah, Khairunisa, dan juga saya sendiri, Nur Anin Nahar. Nah, adapun pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Hovifah Rohmah. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, yang pertama itu pengertian. Pengertian dari analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun tercetak dalam media massa. Nah, analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell yang melopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Mungkin cukup sekian, dikembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Khairunisa. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis analisis isi. Nah, di sini ada terdapat dua jenis, yaitu yang pertama analisis isi kuantitatif dan yang kedua analisis isi kualitatif. Next. Nah, di sini ada pengertian mengenai analisis kuantitatif. Adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah dari sampel atau populasi yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tertentu melalui survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Kedua, next. Nah, ini pengklasifikasian karakteristik penelitian analisis isi kuantitatif, yaitu ada prinsip sistematik, prinsip objektif, kemudian ada kuantitatif, kemudian ada isi replikabel dan perangkuman. Nah, contohnya di sini mengenai Darwis Sagita yang meneliti kecenderungan di mana isi beritanya media online tentang pernyataan Gubernur Ahok ketika mengutip Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 dengan judul analisis isi berita pertanyaan kontroversial Gubernur Basuki Cahayapurnama tentang isu penistaan agama pada media online. Next. Nah, yang kedua ini mengenai analisis isi kualitatif, di mana penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik dan interpretatif, di mana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses peristiwa dan otensitas. Kemudian di sini ada klasifikasi dalam analisis, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada analisis isi pragmatis, kemudian ada analisis isi semantik, kemudian ada analisis sarana tanda. Dimana contohnya yaitu yang pertama contohnya di metode semiotika. Dalam bidang komunikasi adalah penelitian iklan sabun kecantikan yang dilakukan oleh Aquarini pada 2004. Kemudian contoh yang lain yaitu analisis wacana terhadap pernyataan mantan Presiden Soeharto mengajak semua pihak untuk menghormati konsensus nasional tentang keberadaan 3 kekuatan politik, yakni 2 partai politik PDI dan P3 dan Golkar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur analisis isi akan disampaikan oleh Saudari Hovifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya prosedur analisis isi. Yang pertama, perumusan masalah, yaitu analisis isi dimulai dengan rumusan masalah penelitian yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, pemilihan media atau sumber data. Peneliti harus menentukan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Suatu observasi yang mendalam terhadap perpustakaan dan berbagai media massa seringkali akan membantu penentuan sumber data yang relevan. Kemudian yang ketiga, definisi operasional. Definisi operasional ini berkaitan dengan unit analisis. Kemudian pelatihan penyusunan kode dan mengecek reliabilitas, yaitu kode dilakukan untuk mengenali ciri-ciri utama kategori. Kemudian yang kelima, analisis data dan penyusunan laporan, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dengan analisis isi dapat dianalisis dengan teknik statistik yang baku. Dikembalikan ke moderator. Di sini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dari analisis isi. Pada kelebihan ini terdapat 5, yaitu yang pertama ada objektivitas, yang dimana analisis konten mengutamakan pendekatan sistematik dan objektif. Kemudian yang kedua ada replikasi. Nah, pada replikasi ini kelebihannya yaitu dapat direplikasikan oleh peneliti lain yang memungkinkan hasil yang konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu ada generalizability, yang dimana pada kelebihan ini yaitu hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih besar. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada kelebihan. Yang keempat yaitu ada kuantifikasi data. Pada kuantifikasi data ini menggunakan data numerik dan statistik, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang frekuensi dan pola komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada fleksibilitas, yang dimana dapat diharapkan pada berbagai jenis teks, dari media berita hingga dokumen akademis yang komprehensif di berbagai bidangnya. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada kelemahan dari analisis isi. Yang pertama yaitu ada keterbatasan makna. Analisis konten tentang kuantitatif cenderung fokus pada objek yang tampak. Kemudian yang kedua yaitu ada kehilangan konteks, yang dimana pendekatan ini dapat mengabaikan konteks sosial, budaya, dan juga historis dari teks yang dianalisis. Yang ketiga yaitu ada subjektivitas dalam kategori, yang dimana pada poin 3 ini meskipun berusaha objektif, proses kategorisasi dan pengkodean masih dapat dipengaruhi oleh perspektif peneliti. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu ada kelemahan mengenai batasan data. Analisis konten biasanya terbatas pada apa yang dapat diukur atau yang tidak terukur mungkin terabaikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sumber data. Terkadang analisis konten bergantung pada sumber data yang mungkin tidak lengkap atau bias yang dapat penelitian. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.